Kuliahnya itu kemarin itu jurusan teologi. Jadi kalau lulusnya itu udah jadi pendeta begitu, Pak. Terus kuliahnya itu sudah sampai semester 6. Jadi di kuliahnya itu di Staken. Staken, Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Baru-baru ini ada lagi seorang anak muda yang mengaku sebagai calon pendeta dan pernah kuliah di sekolah teologi selama 6 semester. Nah, dia ini katanya sih masuk Islam karena ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh pendetanya. Calon pendeta bertanya kepada pendeta, pendeta tidak bisa menjawab, lalu mualaf. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Mbak Resti sempat ngomong, Mbak Resti posisinya adalah kuliah, mahasiswa berarti ya? Nah, itu kampusnya itu mungkin bisa diceritakan bagaimana kuliah apa, jurusan apa, dan arahnya ketika lulus nanti akan, kalau sesuai dengan kuliahnya itu akan menjadi apa? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Kuliahnya itu kemarin itu jurusan teologi. Jadi kalau lulusnya itu udah jadi pendeta begitu, Pak. Terus kuliahnya itu sudah sampai semester 6. Jadi di kuliahnya itu di Staken. Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja. Oh, negeri ya. Oke, dalam video yang pertama ini tadi dia ngaku pernah sekolah di Staken sampai semester 6 ya, di jurusan teologi ya. Biasanya semua sekolah teologi yang sudah terakreditasi itu mahasiswanya tercatat di database Dikti. Apalagi ini adalah Staken, Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri. Pasti sudah terakreditasi dan semua data mahasiswanya ada di database Dikti. Tapi ketika saya cek nama Resti Rusmaini ya, nama Mbak ini itu ndak ada di database Dikti. Jadi ya diragukan kalau Mbak ini pernah kuliah di Staken sampai semester 6. Karena kalaupun dia nggak lulus ataupun keluar, pasti tercatat ya. Biasanya nggak lulus atau keluar atau dikeluarkan, lulus. Nah, itu ada keterangannya di database Dikti, tapi nggak ada. Dan dia tadi bilang bahwa nanti kalau lulus jadi pendeta. Padahal tidak semua orang yang lulus dari sekolah teologi itu jadi pendeta. Ada yang jadi tenaga pendidik atau guru, ada juga yang bekerja di tempat lain jadi PNS. Dan tidak semua memang menjadi pendeta. Ini ngawur ya, ngaco-ngaco Mbak ini. Dan kemudian mari kita melihat alasan kedua kenapa dia mualaf. Di usia berapa itu? Itu pas sudah kenal sama masnya. Udah ini. Ada juga, pernah juga baca di Bible itu. Saya juga tanya sama kan pendeta saya. Kan di situ diterangkan itu nggak boleh minum minuman keras, itu kan haram, Pak. Tapi kenapa malah umat orang Kristen itu malah tetap minum pada saat perjamuan itu, minum anggur, sementara itu dilarang. Nah, di situ sementara pendeta saya itu nggak bisa jawab pertanyaan saya itu, begitu. Jadi di situ kayak dijawab, tapi malahan yang nggak masuk di ini, di apa yang saya pertanyakan begitu. Jadi dari situ saya bingung sebenarnya ini gimana gitu. Kayaknya makin kesini sharing-sharing, kenal-kenal Islam itu kayak gini. Mertua juga ibunya Mas juga sering cerita, sering begini. Udah dari situ mulai tertarik, alhamdulillah. Nah, terus ternyata alasannya cuma karena anggur, Bapak Ibu. Jadi
saya meragukan sekali bahwa Mbak ini pernah sekolah teologi ya. Semester 6 seharusnya sudah sangat mengerti mengenai perjamuan kudus. Lah ini dia kok tanya ke pendeta mengenai perjamuan kudus. Di Alkitab dilarang mabuk minum anggur. Tapi kenapa orang Kristen malah minum anggur ketika perjamuan kudus? Mari kita membaca Alkitab. Di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi yang dilarang itu adalah mabuk karena anggur. Kita orang Kristen itu ndak boleh mabuk-mabukan, nggak boleh mabuk karena anggur. Sedangkan perjamuan itu bukan mabuk-mabukan. Perjamuan kudus itu anggurnya khusus untuk perjamuan kudus ya. Kadar alkoholnya ada, tapi sangat sedikit. Berbeda dengan anggur merah yang biasa dipakai orang-orang itu untuk mabuk-mabuk. Berbeda dengan wine yang kadar alkoholnya itu bisa di atas 20%. Beda. Nah, sedangkan gelas yang dipakai juga bukan gelas yang ukuran besar jumbo yang dipakai minum es teh ataupun pakai kopi di rumah, bukan. Yang dipakai itu hanya seloki kecil ya. Saya punya sih selokinya. Nanti saya tunjukkan. Nah, itu yang dipakai hanya seloki kecil. Dan sekali lagi, anggur yang dipakai bukan anggur yang memabukkan, tapi khusus anggur perjamuan. Nah, anggur perjamuan itu kayak gini loh. Nah, gini nih. Ini namanya anggur perjamuan, khusus untuk perjamuan. Ini tidak memabukkan karena sangat kecil sekali kadar alkoholnya. Dan botol yang dipakai, gelas yang dipakai itu namanya sloki, kecil ini. Hanya berapa mili aja isinya. Cuma sekali minum, nggak berkali-kali. Jadi nggak mungkin dalam perjamuan kudus itu ada pesta mabuk-mabukan, itu salah besar. Dan rotinya itu tipis segini, itu disebut dengan hosti. Jadi ketika perjamuan di gereja, perjamuan kudus, semua jemaat dapat 1 seloki anggur dan dapat 1 hosti. Itu saja ya, nggak dapat 1 muk besar, gelas besar kayak es teh di warung-warung, itu nggak segitu. Nah, kemudian kalau ada pendeta nggak bisa menjawab pertanyaan masalah perjamuan seperti ini, itu juga dipertanyakan ya pendetanya. Masa iya ada pendeta tidak bisa menjelaskan mengenai perjamuan seperti ini kepada jemaatnya? Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mbak ini kalau mau mualaf aja, nggak usah ngaku-ngaku sebagai calon pendeta untuk menarik pasangannya gitu ya. Padahal di video itu juga kalau saya lihat dari awal sampai akhir Mbak ini diskusi dengan calon suaminya ternyata, dan datang ke kampung halaman suaminya untuk disahadatkan. Demikian dari saya, semoga ini memberkati kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.